saya Cahya, moderator kali ini. Nanti akan sharing session bersama Mas Muhammad Yusuf tentang tanaman sungai. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya-tanya, nanti langsung di kolom komentar aja ya. Oke, bisa dimulai, Mas? Ya, boleh. Langsung aja gitu. Ya, halo teman-teman yang baru bergabung, yang lagi pada kena lockdown. Ini mungkin saya mau sedikit nyampaikan tentang materi, ya pengenalan lah tentang sampling. Bagaimana cara mengenalkan vegetasi riparian beserta fungsi dan manfaatnya, serta cara-cara sampling data ketika dilakukan untuk mengambil apa-apa aja yang perlu dilakukan dalam pengambilan metodenya serta tujuan-tujuannya. Ya mungkin untuk nanti teman-teman yang di sini yang baru bergabung, bisa materi yang saya sampaikan ini nanti bisa di-download di Facebook atau WordPress-nya Waterforum ya. Mungkin setelah acara kali ini akan diupload dari teman-teman. Terus lanjut, mungkin yang pertama, pernah dengar tentang vegetasi riparian nggak sih, guys? Pernah dong. Tanaman-tanaman gitu pokoknya. Iya. Terus mungkin riparian itu sebenarnya adalah daerah yang merupakan daerah transisi dari sungai menuju ke daratan, atau biasa kalau di ilmu sipil atau orang-orang sungai menyebutnya daerah itu adalah sepadan sungai. Nah, sedangkan untuk sepadan sungai itu ada beberapa kategori dari Menteri PUPR sendiri. Ada 5 kategori luasan sepadan sungai berdasarkan luasnya dan dalamnya sungai tersebut. Untuk ada 5 kategori, yaitu yang sungai di perkotaan dengan luasan kira-kira kurang lebih 3 meter, itu luasan sepadan sungainya itu adalah rata-rata 10 meter. Sedangkan yang memiliki luasan 3-20 meter akan memiliki jarak sepadan sungai yaitu rata-rata 15 meter. Dan sedikit untuk yang luas dan kedalaman sungainya lebih dari 20 meter, jarak sepadan sungai yaitu adalah 30 meter. Dan daerah sepadan sungai ini merupakan daerah yang sebenarnya tidak boleh ada aktivitas pembangunan rumah, maksudnya untuk kebutuhan yaitu tadi, karena fungsi riparian itu untuk menjaga zona transisi dari vegetasi serta menjaga ekologi. Selanjutnya, untuk fungsi dari riparian itu sendiri, saya mengkategorikan ini sebagai ada empat fungsi, yaitu dari fungsi biologis dan fungsi ekologis, fungsi menjaga kondisi morfologi sungai, serta fungsi menjaga fungsi kimia, yaitu yang akan menjaga mengurangi polutan yang di sungai. Yaitu pertama, fungsi biologis pertama, yaitu riparian sendiri memiliki fungsi sebagai habitat satwa darat dan air. Yaitu, pernah nggak sih kalian mikir di riparian itu ada banyak satwa yang tinggal di sana, yaitu contohnya ada ikan-ikan yang hidup di akar-akar tumbuhan-tumbuhan untuk bertelur mencari makan. Ada juga capung yang hidup di sana mencari makan serta kawin, meletakkan tempat sebagai metamorfosisnya. Terus ada tempat mencari makannya. Ada juga tumbuhan-tumbuhan lainnya yang menyediakan nektar untuk serangga seperti kupu-kupu.
Itu mungkin dari segi peranan untuk habitat makhluk hidup, riparian cukup penting. Kemudian sebagai tempat konservasi keragaman hayati, ya karena di sana memiliki tingkat keanekaragaman yang cukup tinggi serta rantai makanan yang cukup sehat. Jadi di sana adalah area konservasi yang besar kemungkinannya bisa dijadikan tempat untuk perlindungan atau sebagai zona perlindungan agar keanekaragaman hayati tetap lestari. Selanjutnya juga ada agen bioindikator kualitas perairan. Yang kita tahu sendiri ketika sungai dengan riparian yang rimbun atau yang lebat dengan tutupannya yang tinggi, dimungkinkan sungai tersebut memiliki kualitas perairan, yaitu nanti saya bahas di selanjutnya yang tentang CBR yang membahas tentang kualitas riparian sebagai agen penguji kualitas lingkungan. Terus selanjutnya ada fungsi ekologis, yaitu untuk riparian sendiri memiliki daerah riparian akan memiliki fungsi pengontrol siklus energi dan transport nutrien. Yang kita ketahui di dalam daerah transisi dari apa itu tadi siklus energi tadi kan ada yang kita bisa mengambil energi seperti kayak ikan-ikan dan beberapa energi materi yang tersimpan di dalam perairan atau sungai sebagai tempat untuk kita konsumsi yang ada di daratan. Kemudian ada juga di sana ketika di daerah riparian tersebut ada transport nutrien dari tumbuh-tumbuhan yang membutuhkan zat-zat yang ada di dalam sungai tersebut. Terus selanjutnya fungsi vegetasi riparian juga sebagai pengendali mikroiklim atau mampu mengontrol mikroiklim. Seperti yang kita ketahui, ketika ada di daerah sepadan sungai, yang daerah-daerah yang memiliki vegetasi yang cukup rimbun, di sana memiliki iklim mikro yang cukup lebih rendah daripada dataran yang jauh dari sungai. Dengan menjaganya mikroiklim tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk tempat-tempat pertanian serta untuk menciptakan habitat atau tempat budidaya yang lebih untuk tempat budidaya yang bisa dikatakan sesuai lah yang kebutuhan. Selanjutnya untuk fungsi penjaga morfologi bentuk sungai, sebenarnya itu mitigasi bencana juga bisa masuk karena fungsi riparian sendiri pada dasarnya mampu mencegah erosi pengerusan dari aliran sungai dan juga menahan aliran gerusan air hujan yang nantinya sedimennya masuk ke tanah. Karena yang kita ketahui akar-akar riparian sendiri mampu mencegah tanah dan menahan sedimennya agar tidak langsung masuk ke tanah. Terus selanjutnya merupakan barier penahan aliran sungai. Pada tikungan-tikungan sungai, energi untuk menggerus dan untuk mengurangi, untuk yang menggerus dinding-dinding barier sungai itu cukup kuat. Sehingga kalau di cara modern ada kegiatan pentalutan ya, dinding-dinding sungai seperti yang kita lihat sekarang sih, banyak sebagian sungai untuk mengurangi untuk menahan aliran sungai menggunakan talut kan. Padahal ada juga kita menggunakan riparian, atau kalau dulu pernah saya baca ada itulah yang tiap tikungan sungai itu nanti akan ditanemin dengan riparian agar bentuk sungainya tidak mudah berubah, sehingga lahan-lahan di sampingnya tidak mudah tergerus. Terus Talut itu apa Mas Talut? Talut itulah yang kayak yang semenisasi di tepian sungai itu loh. Oh iya.
Jadi tepian sungainya itu yang awalnya tanah terus dibikin tor, dihalusin pakai tor agar tanahnya tidak ambles dan tekanan yang diterima tanah itu berkurang lah ibaratnya, nggak menggerus. Terus riparian mampu mengurangi dampak, mencegah dan mengurangi dampak stres dari itu tadi dampak banjir, mengurangi dan mencegah dampak banjir yang tadi kita ketahui. Bisa jadi kan area riparian itu adalah daerah yang mampu mengurangi luapan air ketika musim hujan dan menahannya juga agar tidak masuk langsung ke pemukiman, mengurangi volume karena memang tumbuhan juga mampu menahan air.